Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat bertemu kembali pada pembelajaran online. Pada pembelajaran kali ini, kita masih di tema 8, di subtema yang kedua, tetapi kita akan masuk pada pokok pembelajaran yang ketiga. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, Bapak ingatkan pada kalian untuk selalu tetap bersemangat dalam belajar. Jangan sampai menyerah, jangan sampai malas. Usahakan kalian buka dan baca apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke anak-anakku, silakan persiapkan buku paketnya, buku tulisnya, segala macam yang berhubungan dengan pembelajaran. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafian wa rizqan thayyiban muamalan mutaqabbala. Oke anak-anakku, silakan buka buku tema 8-nya, masuk ke subtema yang kedua, yaitu perubahan lingkungan. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 3, pembelajaran yang ketiga. Oke, pada pembelajaran yang ketiga ini difokuskan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Jadi pada pembelajaran yang ketiga ini kita akan ditekankan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan dari pembelajaran yang ketiga ini, kalian diharapkan untuk dapat di sini ada 5 poin. Yang pertama, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan membaca. Siswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dengan benar. Kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat clipping, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang peranan ekonomi dari setiap jenis usaha dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau kejadian dalam bacaan. Jadi, pada pembelajaran tema-tema sebelumnya ini, jadi intinya kalian harus bisa yang pertama mampu ya dalam kegiatan membaca atau literasinya. Yang kedua, kalian diharapkan untuk mengamati itu melihat. Kemudian kalian apa yang kalian lihat, kalian bisa mengidentifikasikan yang kalian lihat itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk informasi yang berupa pembicaraan kalian, berupa kalian berbicara. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Oke anak-anakku, ya silakan kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Nah di sini, ini ayo membaca ya. Pas di sini ada ayo membaca. Ini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ya. Jadi dalam membaca ini Bapak ingatkan, ya akan disuguhkan apakah bacaan itu termasuk kepada teks fiksi atau bacaan fiksi atau bacaan non fiksi. Nah, kira-kira kita lihat dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian kalian baca, kalian bisa mengetahui bahwa bacaan yang sedang kita baca ini termasuk kepada kelompok yang mana, ya? Apakah teks ini berupa fiksi atau non fiksi, ya? Kira-kira apa ini? Kita lihat tadi aja di judulnya udah seperti ini. Coba kalian baca di sini sekilas, kita akan tahu bahwa teks yang kita baca sekarang ini termasuk kepada jenis teks non fiksi. Kita ulang lagi. Teks non-fiksi itu adalah karangan atau tulisan yang berupa yang menyatakan memberikan informasi kenyataan, fakta atau kejadian yang sebenarnya. Bisa dibuktikan dengan ada tempatnya, ada kejadiannya, ada waktunya, dan ada dokumentasinya berupa gambar-gambar.
Ini akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi kita bisa mengelola ekonomi sendiri atau kita bisa membuat usaha sendiri yang mampu. Contohnya apa? Ini yang pertama usaha pertanian, ya, usaha perdagangan, ya. Pertanian tuh hubungannya dengan mengelola alam sumber daya alamnya. Contohnya tanah itu diolah seperti apa di kita? Seperti pada pertanian itu contohnya padi, menanam padi, singkong, jagung dan banyak lagi. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang bisa dilakukan oleh kita atau kita pribadi, contohnya usaha, contohnya berdagang bakso, ya, berdagang es keliling, yang pasti bisa dilakukan oleh setiap orang. Usaha jasa, usaha jasa itu hubungannya tentang kemampuan seseorang, keahlian seseorang, ya, dan dia aplikasikan dalam bentuk menservis orang. Kalau jasa itu istilahnya menservis ya orang, melayani orang. Contohnya montir di sini gambarnya. Oke, lanjut sini. Industri kecil. Nah, ini adalah industri-industri yang bisa dilakukan oleh perorangan. Yang pertama itu industri pertanian, kemudian usaha perdagangan, usaha jasa dan industri kecil. Oke. Nah, ini lagi ada bacaan desa unik di Bali. Nah, ini. Silakan kalian nanti baca halaman 71. Kita lihat di buku yang satunya. Buku Rumah Juara. Nah, kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri tadi ya. Artinya kegiatan yang bisa dikelola oleh perorangan, tidak usah bentuknya besar, bukan seperti perusahaan. Jadi kita bisa mengelola sendiri, bisa menghasilkan keuangan. Ekonomi itu hubungannya dengan menghasilkan uang. Contohnya tadi kan, pertanian, perdagangan, kemudian industri kecil dan jasa. Sini contoh di sini. Tadi kalian kita jelas ya, kita contoh. Nah, di sini ada desa unik di Bali. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita lihat ada membuat clipping kegiatan ekonomi yang dilakukan sendiri. Kita buat clipping. Clipping itu apa? Membuat clipping merupakan kegiatan menggunting bagian-bagian yang tentu dari surat kabar, majalah, atau media cetak lainnya. Jadi tujuan pembuatan clipping adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang kemudian menyajikannya untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau clipping itu nanti kalian mencari gambar-gambar ya. Dari mana Pak sumbernya? Dari surat kabar, dari majalah atau media cetak. Ya, clippingnya berupa apa tadi? Kita dipintakan untuk kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya tadi pertanian, ya, usaha industri kecil ya, kemudian jasa. Nah, kalian cari itu nanti di surat kabar atau di media apapun. Kemudian kalian setelah kalian menemukan gambarnya, kalian gunting, kemudian kalian susun dalam bentuk clipping, ditempel lagi dalam bentuk kertas HPS, kita tempel gambar-gambar itu ya. Kalian kasih judul ini adalah industri kecil, jadi gambarnya ini, atau ini adalah industri ada usaha jasa. Nah itu nah jadi clipping itu intinya kita mencari atau menggunting bagian-bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau media cetak. Jadi menggunting ini sesuai dengan apa yang diperintahkan. Contohnya tadi kita akan disuruh membuat clipping kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini langkah-langkahnya membuat clipping. Ya. Kalian bisa lihat, siapkan alat dan bahan membuat clipping. Di sini lihat surat kabar. Kemudian gunting gambar dan artikel yang dibutuhkan dari surat kabar. Tadi kita mencari tentang yang mana nih? Tentang apa kegiatan usaha ekonomi yang bisa dilakukan oleh perorangan nih. Contohnya gini. Kemudian tahap yang kedua, tahap yang ketiga menempel ini kan. Jadi pada kertas ini ada judulnya. Nah, ini. Dan lihat sini yang keempat, berikan keterangan di bawah setiap gambar. Nah, gambarnya tentang apa nih? Ya. Nah, ini 5 clipping sudah jadi. Jadi tahapannya seperti ini. Ini yang pertama, udah. Kedua, 3, 4, ini 5. Nah, itu cara membuat clipping.
Nah, ini Cang, menentukan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, ini desa unik di Bali. Ini desa unik di Bali. Silahkan kalian baca. Ya. Oke. Nah, jadi pada dasarnya kita disuguhkan oleh bacaan-bacaan ya. Kalian harus bisa mengidentifikasikan ini bacaan fiksi atau non fiksi ya. Kebanyakan kita mempelajari yang non fiksi, yaitu apa, cerita non fiksi itu cerita yang sesuai dengan kejadian atau faktanya benar, bukan bohong atau bukan hoax. Desa unik di Bali ini termasuk kepada teks non fiksi. Oke, ini. Oke, dalam setiap karangan, ya, Bapak selalu ingatkan kalian ada beberapa hal yang perlu kalian nanti akan disuguhkan. Bagaimana kalian untuk menyusun peristiwa-peristiwa dari gambar atau maaf ya, dari bacaan yang kita baca. Nah, ini. Bagaimana caranya? Kita udah lewat ya. Udah lewat pelajaran tersebut. Yang Bapak ingatkan lagi, yang pertama, baca teks itu dengan seksama, dengan teliti. Kemudian yang kedua, tentukan setiap kalimat utama atau gagasan utama dari setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, cari kata kunci dari setiap paragrafnya. Ini. Dari setiap paragraf yang kita baca. Contohnya ini, desa unik di Bali. Ini ada berapa peristiwa. Nah, peristiwa ini kita ambil dari banyaknya paragraf saja. Ya. Nah, nanti kalian bisa menceritakan dengan bahasamu sendiri. Kira apa paragraf peristiwa yang pertama apa? Ini diambil dari susunan paragraf yang ada. Nah, keunikan desa di Bali ini. Ya. Oke. Nah, sikap terhadap perbedaan budaya dan adat istiadat daerah. Sikapnya harus bagaimana? Dan jadi kenapa setiap perbedaan saudara itu mempunyai adat istiadat yang berbeda dari satu daerah satu dengan daerah yang lain. Bagaimana sikapnya? Di sini kalian lihat. Satu, mempelajari adat istiadat daerah lain. Jadi kita harus mempelajari, bukan saling menghina atau mengejek. Kedua, menghormati suku budaya dan adat istiadat daerah lain. Jadi harus menghormati ya. Yang ketiga, mematuhi aturan dalam adat istiadat di daerah yang kita kunjungi. Jadi kita tidak boleh kemana-mana kepada daerah lain. Termasuk kalian, kalau kalian berkunjung kepada suatu tempat yang berbeda dari tempat kalian, tolong kalian jangan bawa kebiasaan yang di daerah kalian yang jelek. Kalian harus mengikuti apa yang ada di daerah tersebut. Ada peribahasa di sana langit apa, lupa ya. Pokoknya intinya ketika kita masuk kepada suatu tempat tertentu yang berbeda dengan asal kita, maka kita harus mentaati ya ada atau peraturan yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, menjaga ketenangan dan ketertiban saat melihat adat istiadat daerah. Ya, jadi nggak boleh terlalu membuat kericuhan nantinya. 5, saling menghargai pendapat meskipun berbeda budaya dan adat istiadat. Nah, ini hubungannya. Oke ya, jadi karena kita mempunyai adat istiadat yang berbeda, apa yang kita perlukan yang ini? Ya. Nah, ini. Kalian harus ini. Apa ini sini 5 ini yang harus kalian perhatikan ketika kita berhadapan dengan perbedaan ya, terutama pada adat istiadat daerah yang berbeda-beda ini. Akan kalian pahami ya. Akan. Oke anak-anakku, alhamdulillah ya. Untuk pelajaran kali ini kita sudah selesai. Jadi pada pembelajaran yang ketiga ini kita difokuskan pada pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan IPS ya. Pada bahasa Indonesia kita harus mengetahui bagaimana usaha-usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri. Yang dapat kita kelas ini contohnya tadi usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa dan industri kecil itu yang bisa dikelola oleh Kemudian PPKN-nya bagaimana cara kita menghargai adat istiadat yang berbeda. Jadi udah ini ya, yang menghargai bagaimana cara menghargainya ini, mempelajari adat istiadat daerah lain. Ini ada 5 poin ya, masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya tadi
PPKN-nya saling menghargai ya. Dan untuk IPS-nya kita mengetahui ekonomi yang dapat dikelola oleh perorangan. Oke anak-anakku, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.